Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan secara khusus selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang apa yang namanya karakter. Kita tahu bahwa karakter merupakan salah satu komponen yang teramat vital bagi kita sebagai seorang individu di dalam meraih keeksisan dalam kehidupan ini. Nah, karena pentingnya karakter itu, maka kita pun mestinya untuk terus belajar bagaimana karakter yang positif itu terus melekat pada diri kita semua. Kita tahu bahwa karakter itu merupakan akumulasi dari kepribadian, kemudian watak, serta sifat yang dimiliki oleh seseorang dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di dalam karakter itu sendiri terdapat beberapa unsur yang teramat penting di dalamnya. Apa saja unsur-unsur tersebut? Unsur-unsur yang ada dalam pembentukan karakter seseorang itu yang pertama adalah unsur emosi. Di dalam unsur emosi ini merupakan suatu gejala yang bergerak secara dinamis dalam situasi yang dirasakan oleh seseorang atau individu, dan gejala-gejala tersebut disertai dengan efeknya pada perilaku, pada kesadaran, dan menjadi suatu proses fisiologis. Itu tentang salah satu unsur, yaitu emosi. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur konsepsi diri atau sering disebut dengan self-conception. Konsepsi diri ini merupakan suatu proses totalitas yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar mengenai bagaimana karakter serta diri seseorang itu dibentuk. Itu adalah tentang konsepsi diri. Berikutnya unsur yang ketiga dalam sebuah pembentukan karakter adalah unsur sikap. Sikap seseorang pada suatu yang ada di hadapannya akan menunjukkan bagaimana bentuk atau wujud karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian unsur yang keempat dari karakter adalah kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan itu merupakan suatu aspek perilaku yang menetap, berlangsung dengan otomatis untuk rentang waktu yang lama. Sedangkan kemauan
kemauan itu merupakan suatu kondisi yang mencerminkan karakter seseorang, yang dikarenakan kemauan tersebut berkaitan erat dengan tindakan yang dapat mencerminkan perilaku dari orang tersebut. Kemudian unsur yang kelima dari karakter itu adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu komponen kognitif yang dimiliki oleh seseorang dari faktor sosiologis dan psikologis. Nah, itu tadi beberapa unsur di dalam sebuah karakter. Kita lanjut tentang nilai karakter. Itu memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dengan personal seseorang. Apa saja nilai-nilai karakter yang memiliki hubungan dengan personal seseorang tersebut? Ada nilai-nilai yang penting sekali di dalamnya. Yang pertama adalah nilai-nilai jujur. Jujur ini merupakan perilaku yang didasarkan pada suatu upaya yang menjadikan diri seseorang sebagai individu yang dapat dipercaya, baik itu dalam tindakan, baik itu dalam perkataan, maupun dalam pekerjaan pada diri sendiri ataupun pada pihak lain. Kemudian nilai yang kedua itu adalah mencintai ilmu. Mencintai ilmu ini merupakan cara berpikir, cara bersikap, serta cara berbuat dari seseorang yang menunjukkan sikap kesetiaan, sikap kepedulian, serta penghargaan yang tinggi pada pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai bertanggung jawab. Nilai bertanggung jawab ini merupakan sikap seseorang untuk melaksanakan tugas serta kewajiban seperti yang seharusnya ia lakukan, baik itu pada diri sendiri, pada masyarakat, pada lingkungan, pada negara, dan pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, nilai-nilai yang terkandung di dalam karakter adalah memiliki rasa ingin tahu. Di mana dalam hal ini seseorang selayaknya selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam serta luas dari apa saja yang telah ia pelajari, telah ia lihat, dan juga serta telah ia dengar. Kemudian nilai yang kelima yaitu nilai tentang disiplin. Ini merupakan tindakan yang dapat menunjukkan perilaku tertib serta perilaku patuh pada berbagai macam ketentuan dan juga peraturan. Kemudian nilai yang keenam dari
diri ini merupakan suatu perilaku yang tidak mudah untuk bergantung kepada orang lain dalam upayanya untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian nilai yang ketujuh yaitu nilai tentang kerja keras. Kerja keras ini merupakan suatu perilaku yang menunjukkan suatu upaya dengan bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai macam hambatan untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian nilai yang ke-8 dari karakter itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan bagaimana berpikir secara logis, secara kritis, dan juga inovatif. Cara berpikir seperti ini merupakan cara dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara nyata ataupun dengan menggunakan logika untuk dapat menghasilkan sebuah cara maupun menghasilkan sesuatu yang baru dari apa yang telah dimilikinya. Kemudian nilai yang ke-9 dari karakter itu adalah nilai tentang kepercayaan diri, di mana unsur kepercayaan diri ini merupakan suatu sikap keyakinan diri akan kemampuan pada pemenuhan untuk tercapainya setiap keinginan dan harapan. Nah, itu tadi beberapa nilai yang terkandung di dalam sebuah karakter yang berkaitan dengan personal individu. Dari sekian banyak nilai tadi, tentu tidak semuanya yang kita miliki ini secara sempurna kita melekat pada diri kita semua. Namun tidak ada salahnya jika berbagai nilai tadi kita maksimalkan keberadaannya di dalam jiwa dan raga kita, sehingga dalam titik-titik tertentu akan membentuk suatu karakter dari diri kita yang dapat tidak saja membuat kita eksis, tapi juga lebih dari itu, yaitu kita akan dapat meraih atas segala sesuatu yang kita butuhkan, dan yang lebih hebat lagi, kita akan bisa merengkuh segala sesuatu yang tidak hanya kita butuhkan, tetapi juga kita inginkan. Nah, tentu ini tidak mudah. Namun, seiring dengan proses pendewasaan diri dari kita semua, bukan tidak mungkin suatu tindakan-tindakan kecil yang mengarah kepada sisi-sisi positif atas nilai-nilai yang kita miliki dalam kehidupan ini, maka pelan tapi pasti karakter kita akan terus dapat kita sempurnakan dengan timetable yang jelas. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk terus melakukan improvement atas bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku untuk menjalani kehidupan yang semakin hari
terasa semakin kompleks ini. Nah, itu tadi beberapa nilai yang sangat penting yang pasti akan dapat kita raih jika kita mau meraihnya. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tentang jenis-jenis karakter. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari banyak ragam karakter. Tapi ada beberapa karakter yang cukup menonjol di antara karakter-karakter yang tersemat dalam diri seseorang. Di antara jenis-jenis karakter yang ada itu, yang pertama adalah jenis karakter sanguinis. Di mana karakter sanguinis ini secara mendasar itu menjelaskan bahwa karakter yang bercirikan individu tertentu itu suka bergaul dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Kalau kita pernah mendengar istilah ekstrovert, nah inilah bagian dari jenis karakter sanguinis. Kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis karakter plekmatis. Di mana karakter plekmatis ini menjelaskan bahwa karakter ini itu identik dengan sifat yang namanya pembawaan seseorang yang cenderung lebih santai dan acuh tak acuh. Itu adalah jenis karakter plekmatis. Kemudian jenis yang ketiga dari karakter itu adalah jenis melankolis. Untuk jenis karakter melankolis ini itu merupakan suatu karakter yang bercirikan bahwa seseorang atau individu ini tidak suka bergaul dengan individu lain di lingkungan sekitarnya. Dan jenis yang keempat dari karakter adalah jenis koleris, di mana jenis karakter koleris ini itu merupakan suatu karakter yang bercirikan bahwa seseorang atau individu tersebut itu memiliki kepribadian yang tegas dalam mengambil suatu keputusan, kemudian juga memiliki sifat optimisme yang tinggi, dan dia tidak gampang untuk menyerah pada suatu hambatan atau gangguan. Nah, itu tadi beberapa jenis karakter, mulai dari sanguinis, plekmatis, melankolis, sampai koleris. Tentu di antara kita, kalau kita telaah dan berani jujur kepada diri kita sendiri, maka kita tentu akan menyadari bahwa diri kita ini mungkin akan masuk dalam salah satu jenis karakter tadi. Entah itu masuk dalam kelompok sanguinis, entah itu masuk dalam kelompok plekmatis, atau masuk dalam kelompok melankolis, ataupun masuk dalam kelompok koleris. Yang pasti adalah masuk dalam golongan apapun, yang perlu kita perhatikan adalah jika kepribadian atau karakter tersebut bernada positif, maka tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari potensi-potensi positif tadi. Pun demikian dengan sebaliknya, jika terdapat beberapa karakter yang mengarah kepada sisi negatif, maka tugas kita adalah meminimalisasi sisi-sisi kehidupan itu yang bersifat negatif untuk bergeser pelan dan pelan untuk menuju ke arah yang lebih positif. Jadi bagi kita semua,
tidak ada kata untuk merasa berputus asa karena masuk dalam golongan tertentu dalam jenis-jenis karakter ini. Intinya adalah kita terus berpikiran positif karena semua dari kita memiliki yang namanya keunggulan sekaligus juga memiliki kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan pembahasan kita ini membawa manfaat yang besar bagi kita, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.